didukung oleh Kembali di Metro Siang, pemirsa, baru-baru ini publik digegerkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, remaja laki-laki itu melakukan kekerasan hingga menghabisi nyawa sang ayah dan neneknya. Aksi itu pun otomatis membuat pelaku menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun miris, nyatanya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ternyata menunjukkan tren peningkatan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita harus menyikapi fenomena ini, kami hadirkan sejumlah data dan faktanya dalam infografis untuk Anda. Jadi pemirsa, kasus anak yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya ini diduga dilakukan oleh remaja laki-laki berinisial MAS, usianya masih 14 tahun, diduga pembunuhan terjadi pada malam hari hingga dini hari sebelum pelaku akhirnya ditangkap pada pukul 1 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 30 November baru kemarin. Ia ditangkap oleh petugas keamanan di kawasan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tidak jauh dari rumahnya. Nah, selain dua korban meninggal yaitu sang ayah dan juga nenek pelaku, sebetulnya ibu pelaku ini juga turut menjadi korban luka yang dikabarkan kondisinya kritis dan tengah menjalani perawatan. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apa sebetulnya motif yang dilakukan atau yang melatar belakangi pelaku nekat dan berani melakukan aksi menghabisi nyawa keluarganya. Nah, bukan kali ini saja pemirsa, kasus anak yang berkonflik dengan hukum juga belum lama ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu terdapat ada 4 remaja yang diduga melakukan ruda paksa terhadap seorang remaja putri hingga korban akhirnya tewas. Kejadian pada awal September ini sempat juga menarik perhatian publik karena lagi-lagi pelakunya masih berusia anak dari rentang usia 12 hingga 16 tahun dan mereka bahkan berstatus sebagai pelajar SMP hingga SMA. Nah, setelah diselidiki, disimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebab pelaku yang masih anak-anak ini tega melakukan ruda paksa hingga pembunuhan adalah karena mereka suka menonton film porno. Kasus ini pun sudah disidangkan dengan salah satu pelakunya divonis penjara 10 tahun dan 3 pelaku lainnya dihukum 1 tahun mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mirisnya lagi pemirsa, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disingkat ABH ternyata menunjukkan tren peningkatan. Kalau kita mengambil data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 menunjukkan data ini bahwa pada tahun 2020 dan 2021 rata-rata jumlah ABH per tahun adalah sekitar 1.700 anak. Jumlahnya pun meningkat menjadi sekitar 1.800 anak pada tahun 2022. Dan yang terkini atau data terakhir yang berhasil kami kumpulkan yaitu per Agustus 2023 jumlah ABH tercatat hampir 2.000 anak. Data ini bukan sekedar angka karena kalau dikaji lebih dalam persoalan anak yang berkonflik dengan hukum ini memerlukan pendekatan khusus atau tidak bisa disikapi seperti layaknya terhadap orang dewasa. Apalagi Indonesia menjadi negara yang turut meratifikasi atau mengakui adanya hak-hak anak yang harus dijamin. Nah, sebelum kita membahas apa saja solusi untuk menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum, kita lihat dulu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku kriminal. Nah, kami melansir dari artikel Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, salah satunya faktornya adalah karena pola asuh. Pertanyaannya, apakah anak ini mendapatkan afeksi, kasih sayang, dan perhatian atau justru mendapatkan penelantaran di rumah. Karena data menunjukkan bahwa anak yang mengalami penelantaran akan lebih rentan untuk melakukan penyimpangan sosial hingga terlibat tindak pidana dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan cukup perhatian. Selain itu, faktor lainnya adalah ketika anak pernah menjadi korban atau memiliki riwayat trauma, bila tidak tertangani dan mendapatkan pemulihan, maka ia berpotensi akan menjadi pelaku di kemudian hari. Faktor lainnya pemirsa adalah masih lemahnya pengawasan dan juga edukasi terhadap anak.
baik itu untuk menghadapi paparan atau gempuran informasi dari media sosial maupun lingkungan. Lantas apa yang bisa kita lakukan baik itu oleh orang tua, sekolah hingga negara untuk tetap melindungi hak anak dan juga menangani anak yang berkonflik dengan hukum? Ini ada beberapa informasi yang kami rangkum pemirsa untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ini pertama harus sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Nah, sejumlah pakar ini berpandangan bahwa ada poin-poin yang harus direvisi dari aturan ini. Misalnya untuk mengakomodir perkembangan zaman di mana faktor maupun cara anak melakukan kejahatan ini sudah berbeda atau berkembang tentunya dibandingkan dengan 10 tahun silam. Atau juga perlu revisi terkait dengan jenis dan juga berat hukuman agar bisa lebih restoratif atau memberikan efek jera. Selain itu, perlu juga ditimbang untuk penerapan keadilan restoratif bagi anak. Kalau dari kacamata pemerhati anak, salah satu semangat dari Undang-Undang SPPA ini adalah agar sebisa mungkin anak dihindarkan dari putusan pidana penjara dan dalam penanganan perkaranya pun perlu diperhatikan kelangsungan tumbuh kembang dan juga pendidikan serta hak anak lainnya. Nah, selain itu pemirsa, isu soal kapasitas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA ini juga perlu untuk dievaluasi agar jangan sampai LPKA kelebihan beban dan akhirnya lalai untuk memperhatikan kelangsungan hak-hak anak. Dan yang terakhir, edukasi hukum bagi anak ini juga menjadi poin yang penting. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dengan mendatangi sekolah-sekolah. Karena mungkin orang tua atau sekolah ini sudah mendidik anak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh memukul. Tapi apakah anak sudah paham bahwa tindakan itu sebetulnya ada konsekuensi hukumnya loh kalau dilakukan. Nah, itu tadi poin-poin yang bisa menjadi perhatian kita bersama menyikapi kasus yang baru saja terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.